7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Memulihkan etika karakter. Oleh Stephen R. Covey. Alih bahasa, Dr. Andes Budianto. Dibacakan oleh Chandra Wijayanti. Kebiasaan 4. Berpikir menang-menang. Prinsip kepemimpinan antar pribadi. Kita telah menghafalkan hukum utama. Mari kita sekarang menerapkannya dalam hidup ini. Edwin Markham. Pada suatu waktu, saya diminta untuk bekerja di sebuah perusahaan yang presidennya sangat prihatin mengenai tidak adanya kerjasama di antara para karyawannya. Masalah dasar kami, Stephen, mereka semua egois, katanya. Mereka benar-benar tidak mau bekerja sama. Saya tahu jika mereka mau bekerja sama, kami dapat berproduksi jauh lebih banyak. Dapatkah Anda membantu kami mengembangkan sebuah program hubungan manusia yang akan memecahkan masalah tersebut? Apakah masalah Anda pada orangnya atau paradigmanya? Saya bertanya. Cari tahulah sendiri, jawabnya. Saya pun melakukannya. Dan saya mendapatkan bahwa memang ada keegoisan nyata, ketidaksediaan untuk bekerja sama, penolakan atas otoritas, komunikasi yang defensif. Saya dapat melihat bahwa rekening bank emosi yang sudah ditarik melebihi dana telah menciptakan suatu budaya kepercayaan yang rendah. Namun saya mendesak dengan pertanyaan berikutnya. Mari kita lihat lebih dalam. Saya menyarankan. Mengapa orang-orang Anda tidak mau bekerja sama? Apakah yang menjadi hadiah untuk tidak mau bekerja sama? Tidak ada hadiah untuk ketidaksediaan bekerja sama. Ia meyakinkan saya. Hadiahnya jauh lebih besar jika mereka mau bekerja sama. Begitukah? Saya bertanya. Di balik tirai pada salah satu dinding kantor orang ini terdapat sebuah bagan. Pada bagan tersebut terdapat beberapa kuda pacu yang semuanya berbaris pada jalur pacu. Terpampang pada wajah masing-masing kuda adalah wajah masing-masing manajernya. Pada ujung jalur pacu terdapat sebuah poster perjalanan wisata Bermuda yang indah. Sebuah gambar pemandangan langit biru dengan awan yang putih dan lembut dan pasangan yang romantis berjalan berpegangan tangan di sepanjang pantai berpasir putih. Sekali seminggu, orang ini akan membawa semua manajernya ke dalam kantor ini dan berbicara tentang kerjasama. Mari kita semua bekerja sama. Kita akan menghasilkan lebih banyak uang jika kita mau bekerja sama. Lalu ia akan menarik tirai tersebut dan memperlihatkan kepada mereka bagan tersebut. Nah, siapa dari antara kalian yang akan memenangkan perjalanan ke Bermuda? Ini sama seperti menyuruh tangkai bunga untuk berkembang dan menyirami tangkai bunga yang lain. Seperti mengatakan, pemecatan akan diteruskan sampai semangat kerja membaik. Ia menginginkan kerjasama. Ia menginginkan orang-orangnya bekerja bersama untuk berbagi gagasan demi keuntungan usaha tersebut. Akan tetapi ia menempatkan mereka di dalam kompetisi satu sama lain. Keberhasilan seorang manajer berarti kegagalan manajer yang lain. Seperti halnya dengan banyak masalah di antara orang-orang dalam bisnis, keluarga, dan hubungan lain, masalah di dalam perusahaan ini adalah hasil dari paradigma yang cacat. Presiden perusahaan tersebut sedang berusaha mendapatkan buah-buah kerjasama dari paradigma kompetisi. Dan ketika cara ini tidak berhasil, ia menginginkan suatu teknik, program, penangkal berupa perbaikan cepat untuk membuat orang-orangnya mau bekerja sama. Akan tetapi Anda tidak dapat mengubah buah tanpa mengubah akar. Memperbaiki sikap dan perilaku sama juga dengan memangkas daun. Jadi sebagai gantinya kita berfokus pada usaha untuk menghasilkan keunggulan pribadi dan organisasional dalam cara yang seluruhnya berbeda melalui pengembangan sistem informasi dan hadiah yang mengukuhkan nilai kerjasama. Entah Anda presiden perusahaan atau penjaga pintu, pada saat Anda melangkah dari kemandirian ke dalam kesaling tergantungan dalam kapasitas apapun, Anda melangkah memasuki peran kepemimpinan. Anda berada pada posisi mempengaruhi orang lain.
dan kebiasaan kepemimpinan antar pribadi yang efektif adalah berpikir menang-menang. 6 paradigma interaksi manusia. Menang-menang bukanlah teknik, melainkan filosofi total interaksi manusia. Sebenarnya, ini merupakan salah satu dari 6 paradigma interaksi. Paradigma alternatifnya adalah menang-kalah, kalah-menang, kalah-kalah, menang dan menang-menang, atau tidak ada transaksi. Menang-menang. Menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama di dalam semua interaksi manusia. Menang-menang berarti bahwa kesepakatan atas solusi memberikan keuntungan dan kepuasan yang timbal balik. Dengan solusi menang-menang, semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Menang-menang melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan kompetitif. Kebanyakan orang cenderung berpikir secara dikotomi, kuat atau lemah, keras atau lunak, menang atau kalah. Akan tetapi, cara berpikir seperti ini pada dasarnya cacat. Cara berpikir ini didasarkan pada kekuasaan dan posisi dan bukan pada prinsip. Menang-menang didasarkan pada paradigma bahwa ada banyak untuk setiap orang, bahwa keberhasilan satu orang tidak dicapai dengan mengorbankan atau menyingkirkan keberhasilan orang lain. Menang-menang adalah kepercayaan akan alternatif ketiga. Ini bukan jalan Anda atau jalan saya. Ini adalah jalan yang lebih baik, jalan yang lebih tinggi. Menang-kalah. Salah satu alternatif untuk menang-menang adalah menang-kalah. Paradigma pacuan ke Bermuda. Paradigma ini mengatakan, jika saya menang, Anda kalah. Dalam gaya kepemimpinan, menang-kalah adalah pendekatan otoriter. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Orang menang-kalah cenderung menggunakan jabatan, kekuasaan, mandat, barang milik, atau kepribadian untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kebanyakan orang ditulisi secara mendalam dengan naskah mentalitas menang-kalah sejak lahir. Yang pertama dan paling penting dari kekuatan-kekuatan yang bekerja adalah keluarga. Ketika seorang anak dibandingkan dengan anak lain, ketika kesabaran, pengertian, atau kasih diberikan atau ditarik berdasarkan perbandingan seperti itu, orang pun masuk ke dalam cara berpikir menang-kalah. Setiap kali kasih diberikan secara bersyarat, ketika seseorang harus berusaha mendapatkan kasih, apa yang dikomunikasikan kepada mereka adalah bahwa mereka secara intrinsik tidak berharga atau tidak pantas dicinta. Nilai tidak terletak di dalam diri mereka, tetapi di luar. Nilai ada di dalam perbandingan dengan orang lain atau berdasarkan harapan. Dan apa yang terjadi pada pikiran dan hati yang masih muda, yang sangat rentan, sangat bergantung pada dukungan dan peneguhan emosional orang tua di hadapan kasih yang bersyarat, anak dicetak, dibentuk, diprogram di dalam mentalitas menang-kalah. Kalau saya lebih baik dibandingkan kakak saya, orang tua saya akan lebih menyayangi saya. Orang tua saya tidak mencintai saya sebesar mereka mencintai adik saya. Saya pasti tidak sama berharganya. Satu lagi biro penulisan naskah yang kuat adalah kelompok sebaya. Seorang anak lebih dahulu membutuhkan penerimaan dari orang tuanya dan kemudian dari rekan sebaya, entah mereka saudara kandung atau teman. Dan kita semua tahu betapa kejamnya kadang rekan sebaya itu. Mereka sering menerima atau menolak sepenuhnya atas dasar kesesuaian dengan harapan dan norma mereka, yang memberikan tambahan penulisan naskah menang-kalah. Dunia akademis mengukuhkan penulisan naskah menang-kalah. Kurva distribusi normal pada dasarnya mengatakan bahwa Anda mendapatkan A karena orang lain mendapatkan C. Ini menafsirkan nilai seseorang dengan membandingkannya dengan orang lain. Tidak ada pengakuan diberikan kepada nilai intrinsik. Semua orang didefinisikan secara ekstrinsik. Oh, senang bertemu dengan Anda di sini dalam pertemuan POMG. Anda harus bangga akan putri Anda, Caroline.
Ia berada dalam kelompok 10% ke atas. Saya senang sekali. Tapi putra Anda Johnny dalam kesulitan. Ia berada dalam kuartil bawah. Sungguh? Oh, sayang sekali. Apa yang dapat kita lakukan tentang hal ini? Apa yang jenis informasi komparatif ini tidak sampaikan kepada Anda adalah bahwa barangkali Johnny sudah berusaha sekuat tenaga, sementara Caroline masih setengah-setengah. Namun orang tidak diberi angka berdasarkan potensi mereka atau berdasarkan pemanfaatan sepenuh kapasitas mereka yang sekarang. Mereka diberi angka dalam hubungannya dengan orang lain, dan angka adalah pembawa nilai sosial. Angka membuka pintu peluang atau menutupnya. Kompetisi, bukan kerjasama, terletak pada inti proses pendidikan. Kerjasama sebenarnya biasanya dihubungkan dengan mencontek. Satu lagi biro pembuat program yang kuat adalah atletik, khususnya untuk pemuda di SMA atau perguruan tinggi. Acap kali mereka mengembangkan paradigma dasar bahwa kehidupan adalah sebuah pertandingan besar, sebuah permainan di mana sebagian menang dan sebagian kalah. Menang adalah mengalahkan di dalam arena atletik. Satu agen lain adalah hukum. Kita hidup di sebuah kota yang suka menuntut ke pengadilan. Hal pertama yang banyak orang pikir ketika mereka terlibat di dalam kesulitan adalah menuntut seseorang, membawanya ke pengadilan. Menang dengan mengorbankan orang lain. Akan tetapi pikiran yang defensif tidaklah kreatif atau kooperatif. Tentu saja kita memerlukan hukum, karena kalau tidak ada hukum, masyarakat akan memburuk. Hukum memberikan kelangsungan hidup, tetapi tidak menciptakan sinergi. Paling baik, hukum menghasilkan kompromi. Hukum didasarkan pada konsep permusuhan. Kecenderungan terbaru untuk mendorong pengacara dan sekolah hukum agar berfokus pada negosiasi damai, teknik menang-menang, dan pemakaian pengadilan tertutup mungkin tidak memberikan solusi tertinggi, tetapi mencerminkan kesadaran yang bertambah akan masalah tersebut. Tentu saja ada tempat untuk cara berpikir menang kalah di dalam situasi yang benar-benar kompetitif dan berkepercayaan rendah. Akan tetapi sebagian besar hidup bukanlah kompetisi. Kita tidak perlu hidup setiap hari bersaing dengan pasangan hidup kita, anak-anak kita, rekan sekerja kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. Siapa yang menang di dalam perkawinan Anda adalah pertanyaan yang menggelikan. Jika dua-duanya tidak menang, maka keduanya kalah. Sebagian besar kehidupan merupakan realitas kesaling tergantungan, bukan kemandirian. Kebanyakan hasil yang Anda inginkan bergantung pada kerjasama antara Anda dan orang lain. Dan mentalitas menang-kalah mengganggu fungsi kerjasama itu. Kalah-menang. Ada orang yang diprogram oleh hukum lain. Kalah-menang. Saya kalah. Anda menang. Teruskan, dapatkan apa yang Anda inginkan dari saya. Injak saya lagi. Semua orang melakukannya. Saya memang pecundang. Saya selalu jadi pecundang. Saya orang yang suka damai. Saya akan berbuat apa saja untuk menjaga kedamaian. Kalah menang lebih buruk daripada menang kalah, karena tidak mempunyai standar, tidak mempunyai tuntutan, tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai visi. Orang yang berpikir kalah menang biasanya cepat menyenangkan atau memenuhi tuntutan orang lain. Mereka mencari kekuatan dari popularitas atau penerimaan. Mereka mempunyai sedikit keberanian untuk mengekspresikan perasaan dan keyakinan mereka, dan dengan mudah diintimidasi oleh kekuatan ego orang lain. Dalam negosiasi, kalah menang dipandang sebagai kapitulasi, menyerah atau melepaskan. Dalam gaya kepemimpinan, kalah menang adalah sikap permisif atau terlalu pemurah. Kalah menang berarti menjadi orang baik, walaupun orang baik selesai paling akhir. Orang menang kalah menyukai orang kalah menang karena mereka dapat hidup dari orang seperti ini. Mereka suka kelemahan orang kalah menang. Mereka mengambil keuntungan dari orang lain. Kelemahan seperti ini menambah kekuatan mereka. Akan tetapi masalahnya adalah orang kalah menang memendam banyak perasaan.
Perasaan yang tidak diungkapkan tidak pernah mati. Perasaan tersebut cuma terkubur hidup-hidup dan muncul belakangan dalam bentuk yang lebih buruk. Penyakit psikomatik, khususnya penyakit pernapasan, saraf, dan sistem peredaran darah sering merupakan reinkarnasi dari kemarahan kumulatif, kekecewaan yang dalam, dan kekecewaan yang ditindas oleh mentalitas kalah menang. Kemarahan yang keluar proporsi, reaksi berlebihan terhadap provokasi kecil, dan sikap sinis adalah perwujudan lain dari emosi yang tertekan. Orang yang terus-menerus menekan dan tidak menyalurkan perasaan ke arah makna yang lebih tinggi, merasakan bahwa hal ini mempengaruhi kualitas rasa harga diri mereka, dan akhirnya kualitas hubungan mereka dengan orang lain. Baik menang kalah maupun kalah menang adalah posisi yang lemah, yang didasarkan pada rasa tidak aman pribadi. Dalam jangka pendek, menang kalah akan memberikan hasil lebih banyak karena cara ini memanfaatkan kekuatan dan bakat yang biasanya memang besar dari orang-orang di puncak. Kalah menang lemah dan kacau sejak awalnya. Banyak eksekutif, manajer, dan orang tua berayun ke depan dan ke belakang seolah berada di atas pendulum. Dari ketidakpedulian menang kalah menjadi kepatuhan kalah menang. Ketika mereka tidak tahan lagi menghadapi kebingungan dan ketiadaan struktur, arah, harapan, dan disiplin, mereka pun berayun kembali ke menang kalah, hingga rasa bersalah merusak ketetapan hati mereka dan mendorong mereka kembali ke kalah menang, hingga kemarahan dan rasa frustrasi mendorong mereka kembali ke menang kalah lagi. Kalah-kalah. Ketika dua orang menang kalah berkumpul, yaitu ketika dua orang yang tekun, berkepala batu, dan berinvestasi pada ego berinteraksi, hasilnya adalah kalah-kalah. Keduanya akan kalah. Keduanya sama-sama ingin membalas dendam, buta terhadap kenyataan bahwa pembunuhan adalah bunuh diri, bahwa pembalasan dendam adalah pedang bermata dua. Saya melihat sebuah perceraian di mana si suami diperintahkan oleh hakim untuk menjual asetnya dan membagi dua hasilnya dengan mantan istrinya. Dengan patuh ia menjual sebuah mobil yang harganya $10.000 dengan harga $50 dan memberikan $25 kepada istrinya. Ketika si istri protes, petugas pengadilan memeriksa situasinya dan mendapatkan bahwa si suami melakukan hal yang sama secara sistematis dalam menjual semua asetnya. Ada orang yang menjadi begitu berpusat pada musuh, begitu terobsesi sepenuhnya dengan perilaku lawannya itu, sehingga menjadi buta terhadap segalanya, kecuali keinginan mereka agar orang itu kalah, walaupun itu berarti dirinya juga kalah. Kalah-kalah adalah filosofi konflik permusuhan, filosofi perang. Kalah-kalah juga merupakan filosofi orang yang sangat bergantung tanpa arahan dari dalam, yang menderita dan berpikir semua orang lain harus menderita pula. Jika tak seorang pun pernah menang, barangkali menjadi pecundang tidak begitu buruk. Menang. Satu alternatif lain yang lazim adalah berpikir menang. Orang dengan mentalitas menang tidak harus menginginkan orang lain kalah. Itu tidak relevan. Yang penting adalah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika tidak ada pengertian kontes atau kompetisi, menang mungkin merupakan pendekatan paling lazim di dalam negosiasi sehari-hari. Orang dengan mentalitas menang berpikir dalam pengertian mengamankan kemajuannya sendiri, mengamankan tujuannya sendiri, dan menyerahkan kepada orang lain untuk mengamankan tujuan mereka. Pilihan mana yang terbaik dari 5 filosofi yang dibicarakan sejauh ini? Menang-menang, menang-kalah, kalah-menang, kalah-kalah, dan menang? Mana yang paling efektif? Jawabannya adalah tergantung. Jika Anda memenangkan pertandingan sepak bola, itu berarti tim lawan kalah. Jika Anda bekerja di kantor regional yang jauh dari kantor regional lain, dan Anda tidak mempunyai hubungan fungsional apapun di antara kantor-kantor tersebut, Anda mungkin ingin bersaing dalam situasi menang kalah untuk merangsang bisnis.
Namun, Anda tentu tidak mau menciptakan situasi menang kalah seperti kontes pacuan kebermuda di dalam sebuah perusahaan atau di dalam situasi di mana Anda memerlukan kerjasama di antara orang-orang atau kelompok-kelompok orang untuk mencapai keberhasilan maksimum. Jika Anda menghargai hubungan dan persoalannya tidak begitu penting, Anda mungkin memilih kalah menang di dalam beberapa keadaan untuk meneguhkan orang lain. Yang saya inginkan tidak sepenting hubungan saya dengan Anda. Mari kita kerjakan dengan cara Anda kali ini. Anda mungkin memilih kalah menang jika Anda merasa pengorbanan waktu dan tenaga untuk mencapai kemenangan apapun akan melanggar nilai-nilai lain yang lebih tinggi. Mungkin ini memang benar-benar tidak sepadan. Ada keadaan yang di dalamnya Anda ingin menang, dan Anda tidak begitu mempedulikan hubungan kemenangan itu dengan orang lain. Sebagai contoh, jika nyawa anak Anda dalam bahaya, Anda mungkin kurang peduli tentang orang lain dan keadaan. Namun, menyelamatkan nyawa itu akan menjadi kepentingan yang tertinggi. Jadi, pilihan terbaik bergantung pada realitas. Tantangannya adalah membaca realitas itu secara akurat dan tidak menerjemahkan, menang kalah atau penuliskan naskah lain ke dalam semua situasi. Sebenarnya, kebanyakan situasi adalah bagian dari realitas kesaling tergantungan. Dan menang-menang sebenarnya adalah satu-satunya alternatif yang tepat di antara kelima filosofi tadi. Menang kalah tidak tepat, karena walaupun saya kelihatan menang di dalam suatu konfrontasi dengan Anda, perasaan Anda, sikap Anda kepada saya, dan hubungan kita menjadi terpengaruh. Sebagai contoh, jika saya seorang pemasok untuk perusahaan Anda, dan saya menang dalam hal persyaratan saya dalam negosiasi tertentu, saya mungkin mendapatkan apa yang saya kehendaki sekarang. Namun, apakah Anda akan datang kepada saya lagi? Kemenangan jangka pendek saya sebenarnya akan menjadi kekalahan jangka panjang jika saya tidak memperoleh bisnis ulangan dengan Anda. Jadi, menang kalah dalam kesaling tergantungan sebenarnya adalah kalah-kalah dalam jangka panjang. Jika kita menggunakan kalah menang, Anda mungkin kelihatannya memperoleh apa yang Anda kehendaki sekarang. Namun, bagaimana hal itu akan mempengaruhi sikap saya tentang kerjasama dengan Anda, tentang pemenuhan kontrak? Saya mungkin tidak merasa antusias untuk menyenangkan Anda. Saya mungkin membawa bekas-bekas luka pertempuran bersama saya ke dalam negosiasi apapun di masa datang. Sikap saya terhadap Anda dan perusahaan Anda mungkin menyebar karena saya berhubungan dengan orang lain di dalam industri tersebut. Jadi, kita pun kembali masuk ke filosofi kalah-kalah lagi. Kalah-kalah jelas tidak cocok di dalam konteks apapun. Dan jika saya berfokus pada kemenangan saya sendiri dan tidak mempedulikan sudut pandang Anda, maka tidak ada dasar untuk jenis hubungan produktif apapun. Dalam jangka panjang, jika bukan menang untuk kita berdua, kita pun sama-sama kalah. Itulah sebabnya menang-menang adalah satu-satunya alternatif nyata di dalam realitas kesaling tergantungan. Saya pernah bekerja dengan seorang klien, presiden sebuah rantai besar peserba yang mengatakan, "Stephen, gagasan menang-menang ini kedengarannya bagus, tetapi begitu idealistis. Dunia bisnis yang keras dan realistis tidak suka itu. Di mana-mana ada menang kalah, dan jika Anda tidak mengikuti permainan itu, Anda pasti tidak akan berhasil." "Baiklah," saya berkata, "cobalah menggunakan menang kalah dengan pelanggan Anda. Apakah itu realistis?" "Tidak," jawabnya. "Mengapa tidak? Saya akan kehilangan pelanggan." "Kalau begitu, gunakan kalah menang. Lepaskan toko Anda. Apakah itu realistis?" "Tidak. Tidak ada margin, tidak ada misi." Sementara kami mempertimbangkan berbagai alternatif, menang-menang kelihatannya merupakan satu-satunya pendekatan yang benar-benar realistis. "Saya kira itu benar untuk pelanggan," ia mengakui, "tetapi tidak dengan pemasok." "Anda pelanggan dari pemasok," saya berkata. "Mengapa prinsip yang sama tidak berlaku?" Belum lama ini kami menegosiasikan ulang perjanjian sewa kami dengan para operator dan pemilik pusat perbelanjaan, katanya.
kami masuk dengan sikap menang-menang. Kami bersikap terbuka, bijaksana, damai. Tapi mereka melihat posisi itu lembek dan lemah, dan mereka memukul bersih kami. Nah, mengapa Anda menggunakan kalah menang? Tanya saya. Tidak, kami maju dengan menang-menang. Saya rasa tadi Anda mengatakan mereka memukul bersih Anda. Memang. Dengan kata lain, Anda kalah. Benar. Dan mereka menang. Benar. Jadi, disebut apa itu? Ketika ia sadar bahwa apa yang ia sebut menang-menang sebenarnya kalah menang, ia terkejut. Dan sementara kami memeriksa dampak jangka panjang dari kalah menang itu, perasaan yang tertekan, nilai yang diinjak-injak, kemarahan yang bergolak di bawah permukaan hubungan, kami setuju bahwa ini sebenarnya merupakan kekalahan untuk kedua belah pihak pada akhirnya. Jika orang ini benar-benar mempunyai sikap menang-menang, ia pasti akan bertahan lebih lama dalam proses komunikasi, mendengarkan lebih banyak apa yang dikatakan para pemilik pusat perbelanjaan, lalu mengungkapkan sudut pandangnya dengan lebih berani. Ia pasti telah melanjutkan dalam semangat menang-menang hingga tercapai pemecahan yang mereka sama-sama rasakan baik. Dan pemecahan itu, alternatif ketiga, pasti bersifat sinergistik. Mungkin sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh mereka secara sendiri-sendiri. Menang-menang atau tidak ada transaksi. Jika individu-individu ini tidak menghasilkan solusi sinergistik, solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak, mereka akan masuk ke ekspresi yang lebih tinggi dari menang-menang. Menang-menang atau tidak ada transaksi. Tidak ada transaksi pada dasarnya berarti bahwa jika kita tidak dapat memperoleh solusi yang akan menguntungkan kita berdua, kita setuju untuk tidak setuju dengan sepakat. Tidak ada transaksi. Tidak ada harapan yang tercipta. Tidak ada kontrak kerja yang ditetapkan. Saya tidak mempekerjakan Anda atau kita tidak menerima pemberian tugas tertentu bersama-sama karena jelas bahwa nilai-nilai kita atau tujuan kita berlawanan. Jauh lebih baik menyadari ini di muka dan bukannya belakangan ketika harapan sudah terbentuk dan kedua belah pihak kecewa. Ketika tidak ada transaksi menjadi pilihan dalam benak Anda merasa bebas karena Anda tidak perlu memanipulasi orang lain untuk memaksakan agenda Anda, untuk mendesakkan apa yang Anda inginkan. Anda dapat terbuka. Anda dapat benar-benar berusaha mengerti masalah lebih dalam yang mendasari posisi bersangkutan. Dengan tidak ada transaksi sebagai pilihan, Anda dapat dengan jujur berkata, "Saya cuma menginginkan menang-menang. Saya ingin menang, dan saya ingin Anda menang. Saya tidak mau mendapatkan apa yang saya inginkan dan membuat Anda merasa tidak enak, karena pada akhirnya hal ini akan muncul ke permukaan dan menimbulkan penarikan diri. Sebaliknya, saya rasa Anda tidak akan merasa senang jika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, sementara saya menyerah. Jadi, mari kita berusaha untuk sama-sama menang. Mari kita benar-benar menyiapkannya. Dan jika kita tidak berhasil, kita sepakat bahwa kita tidak akan mengadakan transaksi sama sekali. Akan lebih baik untuk tidak mengadakan transaksi daripada menjalani keputusan yang tidak benar untuk kita berdua. Mungkin lain waktu kita dapat bekerja sama. Beberapa waktu sesudah belajar konsep menang-menang atau tidak ada transaksi, Presiden sebuah perusahaan kecil perangkat lunak komputer bercerita kepada saya tentang pengalamannya berikut ini. Kami telah mengembangkan perangkat baru yang kami jual berdasarkan kontrak 5 tahun ke sebuah bank. Presiden bank tersebut bersemangat sekali, tetapi orang-orangnya tidak mendukung keputusan tersebut. Kira-kira 1 bulan kemudian, bank itu berganti presiden. Presiden baru datang kepada saya dan berkata, "Saya merasa tidak nyaman dengan konversi perangkat lunak ini. Semuanya berantakan. Orang-orang saya semua mengatakan mereka tidak dapat melanjutkan ini, dan saya rasa saya benar-benar tidak dapat memaksakannya saat ini. Perusahaan saya sendiri sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius. Saya tahu saya berhak sepenuhnya menurut hukum untuk memaksakan kontrak tersebut.
Akan tetapi saya yakin akan nilai dari prinsip menang-menang. Saya pun berkata kepadanya, "Kita mempunyai kontrak. Bank Anda telah mengikat produk kami dan pelayanan kami untuk mengubah program Anda ke program ini. Namun, kami mengerti Anda tidak senang soal ini. Jadi yang akan kami lakukan adalah memberi Anda kembali kontrak tersebut, mengembalikan deposito Anda, dan jika Anda memang mencari solusi perangkat lunak pada masa datang, datanglah kembali dan temui kami." Saya secara harfiah melepaskan sebuah kontrak senilai $84.000. Itu nyaris merupakan bunuh diri keuangan. Namun, saya merasa, dalam jangka panjang, jika prinsip tersebut memang benar, kontrak ini akan kembali dan memberikan dividen. 3 bulan kemudian, presiden baru tersebut menelepon saya. "Sekarang saya akan membuat perubahan dalam pengolahan data saya," katanya. "Dan saya ingin mengadakan bisnis dengan Anda." Ia menandatangani kontrak senilai $240.000. Apa saja yang kurang dari menang-menang di dalam realitas kesalingtergantungan adalah pilihan terbaik kedua yang buruk yang akan menimbulkan dampak di dalam hubungan jangka panjang. Biaya dari dampak itu perlu dipikirkan dengan cermat. Jika Anda tidak dapat mencapai menang-menang yang sebenarnya, Anda biasanya lebih baik untuk tidak mengadakan transaksi sama sekali. Menang-menang atau tidak ada transaksi memberikan kebebasan emosional yang luar biasa di dalam hubungan keluarga. Jika para anggota keluarga tidak dapat sepakat mengenai sebuah video yang akan disukai oleh semua, mereka sebaiknya memutuskan untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Tidak ada transaksi, daripada sebagian menikmati malam itu dengan mengorbankan sebagian yang lain. Saya mempunyai seorang teman wanita yang keluarganya terlibat dalam kegiatan nyanyi bersama selama bertahun-tahun. Ketika anak-anak masih kecil, ia mengaransir musiknya, membuat kostum, mengiringi mereka dengan piano, dan menyutradarai pementasan mereka. Ketika anak-anak semakin besar, selera musik mereka mulai berubah, dan mereka ingin pendapat mereka lebih didengar mengenai apa yang mereka pentaskan dan apa yang mereka kenakan. Mereka menjadi kurang responsif terhadap arahan dari ibu mereka. Karena ia sendiri sudah memiliki banyak pengalaman dalam pementasan dan merasa lebih dekat dengan kebutuhan orang lanjut usia di rumah jompo di mana mereka merencanakan untuk tampil, ia merasa banyak gagasan yang diusulkan oleh anak-anaknya tidak tepat. Namun pada saat yang sama, ia menyadari kebutuhan mereka untuk mengekspresikan diri dan menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, ia pun memulai dengan filosofi menang-menang atau tidak ada transaksi. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia ingin tiba pada suatu kesepakatan yang harus dirasa menyenangkan oleh semua pihak, atau mereka cukup mencari cara lain untuk menikmati bakat mereka. Hasilnya, semua orang merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan dan gagasan mereka ketika mereka berusaha menyusun kesepakatan menang-menang. Karena tahu bahwa entah mereka dapat sepakat atau tidak akan ada ikatan emosional. Pendekatan menang-menang atau tidak ada transaksi adalah yang paling realistis pada awal suatu hubungan bisnis atau perusahaan. Di dalam hubungan bisnis yang berkesinambungan, tidak ada transaksi mungkin bukan pilihan yang tepat. Ini dapat menimbulkan masalah serius, khususnya untuk bisnis keluarga atau bisnis yang pada mulanya dimulai atas dasar persahabatan. Dalam upaya memelihara hubungan, orang kadang melanjutkan selama bertahun-tahun mengadakan kompromi demi kompromi, berpikir menang kalah atau kalah menang, sementara berbicara menang-menang. Ini menimbulkan masalah serius bagi orang dan perusahaan, khususnya jika pesaing beroperasi dengan pendekatan menang-menang dan sinergi. Tanpa tidak ada transaksi, banyak perusahaan seperti ini benar-benar memburuk dan gagal atau terpaksa diserahkan kepada manajer profesional. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam mendirikan perusahaan keluarga atau perusahaan antar teman, acap kali lebih baik untuk menyatakan kemungkinan tidak ada transaksi belakangan dan menyiapkan semacam perjanjian jual-beli sehingga perusahaan dapat berhasil tanpa merusak hubungan secara permanen. Tentu saja ada beberapa hubungan di mana tidak ada transaksi tidak tepat.
Saya tidak akan meninggalkan anak saya atau pasangan saya dan menggunakan pendekatan tidak ada transaksi. Jika perlu, akan lebih baik jika kita menggunakan kompromi, bentuk yang lebih rendah dari menang-menang. Akan tetapi, dalam kebanyakan kasus adalah mungkin untuk masuk ke dalam negosiasi dengan sikap yang sepenuhnya menang-menang atau tidak ada transaksi. Dan kebebasan dalam sikap itu memang luar biasa. 5 dimensi dari menang-menang. Berpikir menang-menang adalah kebiasaan kepemimpinan antar pribadi. Ini memerlukan latihan pada masing-masing anugerah manusia yang unik. Kesadaran diri, imajinasi, suara hati, dan kehendak bebas di dalam hubungan kita dengan orang lain. Ini memerlukan pembelajaran bersama, pengaruh timbal balik dan keuntungan bersama. Diperlukan keberanian yang besar dan juga pertimbangan untuk menciptakan keuntungan bersama ini. Khususnya jika kita berinteraksi dengan orang lain yang naskah hidupnya ditulis secara mendalam dengan menang kalah. Itulah sebabnya kebiasaan ini memerlukan prinsip kepemimpinan antar pribadi. Kepemimpinan antar pribadi yang efektif memerlukan visi inisiatif yang proaktif dan rasa aman, pedoman, kebijaksanaan, dan daya yang berasal dari kepemimpinan pribadi yang berpusat pada prinsip. Prinsip menang-menang adalah dasar untuk keberhasilan di dalam semua interaksi kita, dan ini meliputi 5 dimensi kehidupan yang saling tergantung. Prinsip ini dimulai dengan karakter dan bergerak ke arah hubungan, dan darinya mengalir kesepakatan. Kesepakatan ini dipelihara di dalam lingkungan di mana struktur dan sistem didasarkan pada menang-menang. Dan ini memerlukan proses. Kita tidak dapat mencapai tujuan menang-menang dengan sarana menang kalah atau kalah menang. Diagram berikut ini memperlihatkan bagaimana kelima dimensi ini berhubungan satu sama lain. Sekarang mari kita bahas masing-masing dari kelima dimensi ini secara bergiliran. Karakter. Karakter adalah dasar dari menang-menang, dan semua yang lain membangun di atas dasar itu. Ada 3 ciri karakter yang esensial untuk paradigma menang-menang. Integritas. Kita sudah mendefinisikan integritas sebagai nilai yang kita tempatkan pada diri kita sendiri. Kebiasaan 1, 2, dan 3 membantu kita mengembangkan dan memelihara integritas. Ketika kita dengan jelas mengidentifikasi nilai-nilai kita dan secara proaktif mengorganisasi dan melaksanakan di sekitar nilai-nilai itu setiap hari, kita mengembangkan kesadaran diri dan kehendak bebas dengan membuat dan memenuhi janji serta komitmen yang bermakna. Tidak mungkin untuk menang di dalam hidup kita jika kita bahkan tidak tahu dalam pengertian yang dalam apa yang merupakan suatu kemenangan. Apa yang sebenarnya selaras dengan nilai-nilai kita yang paling dalam. Jika kita tidak dapat membuat dan memenuhi komitmen dengan diri kita sendiri dan juga orang lain, komitmen kita menjadi tak berarti. Kita tahu itu, orang lain tahu itu. Mereka merasakan sikap bermuka dua dan mereka pun menjadi berhati-hati. Tidak ada dasar kepercayaan dan menang-menang menjadi teknik yang dangkal dan tidak efektif. Integritas adalah dasar di dalam fondasi tersebut. Kematangan. Kematangan adalah keseimbangan antara keberanian dan pertimbangan. Jika seseorang dapat mengekspresikan perasaan dan keyakinannya dengan keberanian yang diimbangi dengan pertimbangan akan perasaan dan keyakinan orang lain, maka ia sudah matang, khususnya jika persoalannya sangat penting bagi kedua belah pihak. Jika Anda memeriksa banyak tes psikologi yang digunakan untuk tujuan pengangkatan, promosi, dan pelatihan, Anda akan melihat bahwa tes-tes tersebut dirancang untuk mengevaluasi jenis kematangan ini. Entah ini disebut keseimbangan kekuatan ego empati, keseimbangan kepercayaan diri respek untuk orang lain, keseimbangan kepedulian akan orang, kepedulian akan tugas, saya oke, kamu oke, dalam bahasa analisis transaksional atau 911955
99 dalam bahasa manajemen, kualitas yang dicari adalah keseimbangan dari apa yang saya sebut keberanian dan pertimbangan. Respek akan kualitas ini tertanam dalam-dalam di dalam teori interaksi manusia, manajemen, dan kepemimpinan. Ini adalah perwujudan yang dalam dari keseimbangan PKP. Sementara keberanian mungkin berfokus pada upaya mendapatkan telur emas, maka pertimbangan berhubungan dengan kesejahteraan jangka panjang pemegang saham yang lain. Tugas dasar pemimpin adalah meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup untuk semua pemegang saham. Banyak orang berpikir dalam dikotomi, dalam istilah atau ini atau itu. Mereka berpikir jika Anda baik, Anda tidak kuat. Akan tetapi menang-menang itu baik dan kuat. Ini 2 kali lebih kuat dibandingkan menang kalah. Untuk menang-menang, Anda tidak hanya harus baik, tetapi juga harus berani. Anda tidak hanya harus berempati, tetapi juga harus percaya diri. Anda tidak hanya harus penuh pertimbangan dan peka, Anda juga harus berani. Untuk melakukan itu, untuk mencapai keseimbangan antara keberanian dan pertimbangan, adalah inti dari kematangan yang sebenarnya dan merupakan dasar untuk menang-menang. Jika saya tinggi pada keberanian dan rendah pada pertimbangan, bagaimana saya akan berpikir? Menang kalah. Saya akan kuat dan terikat pada ego. Saya akan memiliki keberanian akan keyakinan saya, tetapi saya tidak akan terlalu mempertimbangkan keyakinan Anda. Untuk mengimbangi kurangnya kematangan internal dan kekuatan emosional, saya mungkin meminjam kekuatan dari posisi dan kekuasaan saya, atau dari mandat saya, senioritas saya, afiliasi saya. Jika saya tinggi pada pertimbangan dan rendah pada keberanian, saya akan berpikir kalah menang. Saya akan menjadi begitu penuh pertimbangan akan keyakinan dan keinginan Anda, sehingga saya tidak akan mempunyai keberanian untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan keyakinan serta keinginan saya sendiri. Keberanian dan pertimbangan yang tinggi sama-sama esensial untuk menang-menang. Ini adalah keseimbangan yang merupakan tanda kematangan yang sebenarnya. Jika saya memilikinya, saya dapat mendengarkan, saya dapat mengerti dengan empati, tetapi saya juga dapat berkonfrontasi dengan berani. Mentalitas kelimpahan. Ciri karakter ketiga bagi menang-menang adalah mentalitas kelimpahan, abundance mentality. Paradigma bahwa ada banyak di luar sana untuk semua orang. Kebanyakan orang naskah hidupnya ditulisi secara mendalam dengan apa yang saya sebut mentalitas kelangkaan. Mereka melihat bahwa hidup hanya memiliki sedemikian saja, seolah hanya ada satu kue di luar sana. Dan jika seseorang ingin mendapatkan potongan yang besar dari kue itu berarti lebih sedikit untuk orang lain. Mentalitas kelangkaan adalah paradigma kehidupan zero sum. Pertambahan pada yang satu berarti pengurangan pada yang lain. Orang dengan mentalitas kelangkaan sulit sekali membagi pengakuan dan penghargaan, kekuasaan atau keuntungan, bahkan kepada orang yang membantu dalam produksi. Mereka juga sulit sekali menjadi benar-benar bahagia untuk keberhasilan orang lain. Bahkan, dan kadang khususnya, keberhasilan keluarga atau teman dekat dan rekan sekerja mereka sendiri. Nyaris seolah sesuatu diambil dari mereka ketika orang lain menerima pengakuan khusus atau rezeki nomplok atau keberhasilan atau prestasi yang mencolok. Walaupun mereka secara verbal menyatakan kegembiraan akan keberhasilan orang lain, di dalam hati mereka merasa amat sedih. Nilai diri mereka diperoleh melalui perbandingan, dan keberhasilan orang lain sampai tingkat tertentu berarti kegagalan mereka. Begitu banyak orang dapat menjadi mahasiswa A, hanya satu orang dapat menjadi nomor 1. Menang berarti mengalahkan. Acap kali, orang dengan mentalitas kelangkaan menyembunyikan harapan rahasia agar orang lain menderita kemalangan. Bukan kemalangan yang mengerikan,
melainkan kemalangan yang dapat diterima yang akan membuat mereka tetap di tempat mereka. Mereka selalu membandingkan, selalu bersaing. Mereka mengerahkan energi mereka untuk memiliki benda-benda atau orang lain demi meningkatkan perasaan berharga mereka. Mereka ingin agar orang lain menjadi seperti yang mereka inginkan. Mereka sering ingin menciptakan tiruan orang-orang itu, dan mereka mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang patuh. Orang-orang yang tidak akan menantang mereka. Orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Sulit bagi orang-orang yang memiliki mentalitas kelangkaan untuk menjadi anggota tim yang saling melengkapi. Mereka memandang perbedaan sebagai tanda pembangkangan dan ketidaksetiaan. Sebaliknya, mentalitas kelimpahan mengalir dari perasaan nilai diri dan rasa aman pribadi yang dalam. Ini adalah paradigma bahwa ada banyak di luar sana dan cukup untuk dibagi kepada semua orang. Paradigma ini menghasilkan pembagian prestis, pengakuan, laba, pengambilan keputusan. Paradigma ini membuka kemungkinan, pilihan, alternatif, dan kreativitas. Mentalitas kelimpahan menerima kesenangan pribadi, kepuasan, dan pemenuhan kebiasaan 1, 2, dan 3, dan mengarahkannya keluar, menghargai keunikan, arahan dari dalam, sifat proaktif dari orang lain. Mentalitas ini mengakui kemungkinan yang tak terbatas untuk pertumbuhan dan perkembangan interaksi yang positif, yang menciptakan alternatif ketiga yang baru. Kemenangan publik tidak berarti kemenangan atas orang lain. Ini berarti keberhasilan dalam interaksi efektif yang memberikan keuntungan bersama kepada semua pihak yang terlibat. Kemenangan publik berarti bekerja sama, berkomunikasi bersama, membuat segalanya terjadi bersama, yang bahkan orang-orang yang sama tidak dapat membuatnya terjadi dengan bekerja sendiri-sendiri. Dan kemenangan publik adalah hasil pertumbuhan dari paradigma mentalitas kelimpahan. Karakter yang kaya dalam integritas, kematangan, dan mentalitas kelimpahan memiliki kemurnian yang jauh melebihi teknik atau ketiadaan teknik di dalam interaksi manusia. Satu hal yang saya rasa sangat membantu bagi orang menang kalah dalam mengembangkan karakter menang-menang adalah bergaul dengan model atau mentor yang benar-benar berpikir menang-menang. Jika naskah hidup seseorang sudah ditulis dalam filosofi menang kalah atau filosofi lain dan bergaul secara tetap dengan orang lain yang naskah hidupnya ditulis dengan cara yang sama, maka mereka tidak mempunyai banyak peluang untuk melihat dan mengalami filosofi menang-menang yang sedang bekerja. Jadi saya anjurkan Anda membaca literatur seperti biografi Anwar Sadat yang mendatangkan ilham, In Search of Identity, dan menonton film seperti Chariots of Fire atau drama seperti Les Miserables yang membuat Anda berhadapan dengan model menang-menang. Akan tetapi ingatlah, jika kita mencari cukup dalam ke dalam diri kita sendiri, di luar penulisan naskah hidup kita, di luar sikap dan perilaku yang sudah dipelajari, maka pengabsahan nyata dari menang-menang dan juga semua prinsip lain yang benar ada di dalam kehidupan kita sendiri. Hubungan. Dari dasar karakter, kita membangun dan memelihara hubungan menang-menang. Kepercayaan, rekening bank emosi, adalah intisari dari menang-menang. Tanpa kepercayaan, yang terbaik yang dapat kita lakukan cuma berkompromi. Tanpa kepercayaan, kita tidak mempunyai kredibilitas untuk pembelajaran dan komunikasi yang terbuka dan timbal balik serta kreativitas yang real. Akan tetapi, jika rekening bank emosi kita tinggi, kredibilitas tidak lagi menjadi persoalan. Deposito yang cukup sudah dibuat sehingga Anda tahu dan saya tahu bahwa kita saling menghormati secara mendalam. Kita berfokus pada persoalan, bukan pada kepribadian atau posisi. Karena kita saling percaya, kita pun terbuka. Kita meletakkan kartu di atas meja. Walaupun kita melihat segala sesuatunya secara berbeda, saya tahu Anda bersedia mendengarkan dengan hormat, sementara saya menguraikan tentang wanita muda tersebut kepada Anda.
Dan Anda tahu saya akan mendengarkan uraian Anda tentang wanita tua tersebut dengan rasa hormat yang sama. Kita sama-sama memiliki komitmen untuk berusaha mengerti secara mendalam sudut pandang satu sama lain dan bekerja sama untuk mendapatkan alternatif ketiga, solusi sinergistik yang akan menjadi jawaban yang lebih baik untuk kita berdua. Hubungan di mana rekening bank tinggi dan kedua belah pihak memiliki komitmen yang mendalam pada menang-menang adalah batu loncatan yang ideal untuk sinergi yang hebat. Kebiasaan 6. Hubungan itu tidak membuat persoalan menjadi kurang real atau kurang penting, dan juga tidak menghapuskan perbedaan dalam perspektif. Akan tetapi hubungan itu memang menghilangkan energi negatif yang biasanya berfokus pada perbedaan dalam kepribadian dan posisi, dan menciptakan energi kooperatif yang positif yang terfokus pada pengertian tuntas akan persoalan dan pemecahan persoalan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, bagaimana jika jenis hubungan ini tidak ada di sana? Bagaimana jika Anda harus menyusun suatu kesepakatan dengan seseorang yang bahkan belum pernah mendengar tentang filosofi menang-menang dan naskah hidupnya ditulis secara mendalam dengan filosofi menang kalah atau filosofi lain? Berurusan dengan menang kalah adalah ujian yang sebenarnya bagi menang-menang. Jarang menang-menang dicapai dengan mudah dalam keadaan apapun. Persoalan yang dalam dan perbedaan yang mendasar harus diatasi. Akan tetapi jauh lebih mudah jika kedua belah pihak sadar dan memiliki komitmen akan filosofi itu dan jika ada rekening bank emosi di dalam hubungan tersebut. Jika Anda berhubungan dengan orang yang datang dari paradigma menang kalah, hubungan tersebut tetap merupakan kuncinya. Tempat untuk berfokus adalah pada lingkaran pengaruh Anda. Anda membuat deposito di dalam rekening bank emosi melalui sopan santun yang tulus, respek, dan penghargaan kepada orang lain itu dan untuk sudut pandang orang lain. Anda tinggal lebih lama di dalam proses komunikasi tersebut. Anda mendengarkan lebih banyak. Anda mendengarkan secara lebih mendalam. Anda mengekspresikan diri dengan keberanian lebih besar. Anda tidak reaktif. Anda pergi lebih dalam ke dalam diri Anda sendiri untuk mendapatkan kekuatan karakter untuk menjadi proaktif. Anda terus berusaha keras sehingga orang lain mulai sadar bahwa Anda dengan tulus menginginkan penyelesaiannya menjadi kemenangan real bagi Anda berdua. Proses itu sendiri merupakan deposito besar di dalam rekening bank emosi. Dan semakin kuat Anda, semakin murni karakter Anda, semakin tinggi tingkat proaktivitas Anda, semakin besar komitmen Anda pada menang-menang, semakin kuat pengaruh Anda nantinya pada orang lain tersebut. Ini adalah ujian nyata dari kepemimpinan antar pribadi. Ini melebihi kepemimpinan transaksional dan masuk ke dalam kepemimpinan transformasional, mengubah individu-individu yang terlibat sekaligus mengubah hubungannya. Karena menang-menang adalah prinsip yang dapat diabsahkan orang dalam kehidupan mereka sendiri, Anda akan dapat menyadarkan sebagian besar orang bahwa mereka akan memenangkan lebih banyak lagi apa yang mereka inginkan dengan mengusahakan apa yang Anda berdua sama-sama inginkan. Akan tetapi, akan ada beberapa orang yang begitu dalam terikat pada mentalitas menang kalah sehingga mereka benar-benar tidak akan berpikir menang-menang. Jadi ingatlah bahwa tidak ada transaksi selalu merupakan pilihan. Atau Anda dapat sekali-sekali memilih untuk mengusahakan bentuk yang rendah dari menang-menang, yaitu kompromi. Adalah penting untuk menyadari bahwa tidak semua keputusan perlu menjadi menang-menang, bahkan jika rekening bank emosinya tinggi. Kembali, kuncinya adalah hubungan. Sebagai contoh, jika Anda dan saya bekerja sama dan Anda datang kepada saya dan berkata, "Stephen, saya tahu Anda tidak akan suka keputusan ini. Saya tidak punya waktu menjelaskannya kepada Anda, apalagi mengajak Anda terlibat. Ada kemungkinan besar Anda akan menganggap keputusan ini salah. Tapi Anda akan mendukungnya, bukan?" Jika Anda memiliki rekening bank emosi yang positif dengan saya, tentu saja saya akan mendukungnya. Saya berharap Anda benar dan saya salah.
saya akan berusaha membuat keputusan Anda berjalan baik. Akan tetapi, jika rekening bank emosinya kosong dan jika saya reaktif, saya tidak akan benar-benar mendukungnya. Saya dapat mengatakan mau di hadapan Anda, tetapi di belakang punggung Anda saya tidak terlalu antusias. Saya tidak akan membuat investasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tadi berhasil. Itu tidak berhasil, kata saya. Jadi apa yang Anda ingin agar saya kerjakan sekarang? Jika saya bereaksi berlebihan, saya mungkin bahkan akan menggagalkan keputusan Anda dan berbuat sebisa saya untuk memastikan yang lain juga berbuat sama. Atau saya mungkin menjadi patuh secara membuta dan mengerjakan secara persis dan hanya apa yang Anda suruh agar saya kerjakan dan tidak mau menerima tanggung jawab atas hasilnya. Selama 5 tahun pertama saya tinggal di Inggris, saya melihat negara ini 2 kali dilumpuhkan karena para kondektur kereta patuh secara membuta dalam menjalani semua peraturan dan prosedur yang ditulis di atas kertas. Sebuah kesepakatan sangat sedikit artinya dalam tulisan tanpa dasar karakter dan hubungan yang menyokongnya dalam semangat. Jadi kita perlu mendekati menang-menang dari keinginan tulus untuk melakukan investasi dalam hubungan yang menjadikannya mungkin. Kesepakatan. Dari hubungan mengalir kesepakatan yang memberikan definisi dan arah bagi menang-menang. Ini kadang disebut kesepakatan kinerja atau kesepakatan kemitraan. Perubahan paradigma interaksi produktif dari vertikal menjadi horizontal, dari penyeliaan yang mengintai menjadi penyeliaan sendiri, dari pengaturan posisi menjadi mitra dalam keberhasilan. Kesepakatan menang-menang meliputi cakupan luas interaksi kesaling tergantungan. Kita membahas satu aplikasi penting ketika berbicara tentang delegasi di dalam kisah hijau dan bersih dalam kebiasaan 3. Kelima elemen yang sama seperti yang kita daftar di sana memberikan struktur untuk kesepakatan menang-menang di antara majikan dan karyawan, di antara orang-orang mandiri yang bekerja bersama dalam proyek-proyek, di antara kelompok-kelompok orang yang secara kooperatif berfokus pada sasaran yang sama, di antara perusahaan dan pemasok, di antara siapapun yang perlu berinteraksi untuk berhasil. Mereka menciptakan cara efektif untuk menjelaskan dan memanajemeni harapan di antara orang-orang yang terlibat di dalam usaha kesaling tergantungan apapun. Di dalam kesepakatan menang-menang, kelima elemen berikut ini dibuat sangat eksplisit. Hasil yang diinginkan, bukan metode. Mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan dan kapan. Patokan menetapkan parameter, prinsip, kebijaksanaan, dan sebagainya yang di dalamnya hasil harus dicapai. Sumber daya mengidentifikasi dukungan manusia, keuangan, teknis, atau organisasi yang tersedia untuk membantu mencapai hasil. Tanggung jawab menetapkan standar prestasi dan waktu evaluasi. Konsekuensi menetapkan baik dan buruk, natural dan logis, apa yang benar-benar dan akan terjadi sebagai hasil dari evaluasinya. Kelima elemen ini memberi suatu kehidupan sendiri kepada kesepakatan menang-menang. Pengertian dan kesepakatan bersama yang jelas di muka di dalam bidang-bidang ini menciptakan standar, dan berdasarkan standar ini orang dapat mengukur keberhasilan mereka sendiri. Penyeliaan otoriter yang tradisional adalah paradigma menang kalah. Ini juga merupakan hasil dari rekening bank emosi yang kekurangan dana. Jika Anda tidak mempunyai kepercayaan atau visi yang sama mengenai hasil yang diinginkan, Anda cenderung mengawasi, mengecek, dan mengarahkan. Kepercayaan tidak ada di sana, maka Anda merasa seolah Anda harus mengawasi orang. Akan tetapi, jika rekening kepercayaan tinggi, apa metode Anda? Keluarlah dari jalan mereka. Selama Anda mempunyai kesepakatan yang jujur dan terbuka, dan mereka tahu persis apa yang diharapkan, maka peran Anda adalah menjadi sumber bantuan dan menerima laporan pertanggungjawaban mereka. Jauh lebih baik bagi semangat manusia untuk membiarkan orang menghakimi dirinya sendiri daripada untuk menghakimi mereka.
Dan di dalam budaya kepercayaan yang tinggi, hal ini jauh lebih akurat. Dalam banyak kasus, orang tahu di dalam hati mereka bagaimana segalanya berjalan jauh lebih baik dibandingkan yang diperlihatkan dalam rekaman. Ketajaman penilaian sering jauh lebih akurat dibandingkan observasi atau pengukuran. Pelatihan manajemen menang-menang. Beberapa tahun yang lalu, saya secara tidak langsung terlibat di dalam proyek konsultasi dengan lembaga perbankan yang sangat besar dan mempunyai banyak cabang. Mereka ingin agar kami mengevaluasi dan memperbaiki program pelatihan manajemen mereka yang didukung oleh anggaran tahunan sebesar $750.000. Program tersebut melibatkan penyeleksian lulusan perguruan tinggi dan penempatan mereka melalui 12 penugasan 2 mingguan di berbagai departemen selama periode waktu 6 bulan supaya mereka dapat memperoleh pengertian umum mengenai industri bersangkutan. Mereka menghabiskan 2 minggu di bagian pinjaman komersial, 2 minggu di bagian pinjaman industri, 2 minggu di bagian pemasaran, 2 minggu di bagian operasi, dan seterusnya. Pada akhir periode 6 bulan, mereka diangkat sebagai asisten manajer di berbagai bank cabang. Tugas kami adalah mengevaluasi periode pelatihan formal 6 bulan tersebut. Ketika mulai, kami mendapatkan bahwa bagian paling sulit dari tugas tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai hasil yang diinginkan. Kami mengajukan kepada para eksekutif puncak satu pertanyaan yang sulit. Apa yang orang-orang ini harus mampu kerjakan ketika mereka menyelesaikan programnya? Dan jawaban yang kami peroleh kabur dan sering bertentangan. Program pelatihan tersebut berkenaan dengan metode, bukan hasil. Maka kami pun mengusulkan agar mereka menyusun sebuah program pelatihan percobaan berdasar paradigma yang berbeda yang disebut pelajaran yang dikendalikan oleh pelajar. Ini adalah kesepakatan menang-menang yang memerlukan pengidentifikasian sasaran yang spesifik dan kriteria yang akan memperlihatkan prestasi mereka dan pengidentifikasian pedoman, sumber daya, tanggung jawab, dan konsekuensi yang akan dihasilkan ketika sasaran dipenuhi. Konsekuensi dalam hal ini adalah promosi menjadi asisten manajer, di mana mereka akan menerima bagian on the job dari pelatihan mereka dan kenaikan gaji yang lumayan besar. Kami harus benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan sasarannya. Apa yang Anda ingin agar mereka mengerti tentang akunting? Bagaimana dengan pemasaran? Bagaimana dengan pinjaman real estate? Dan kami pun memeriksa daftarnya. Mereka akhirnya muncul dengan lebih dari 100 sasaran yang kami sederhanakan, kurangi, dan konsolidasikan hingga kami memiliki 39 sasaran perilaku dengan kriteria yang dilekatkan pada sasaran tersebut. Para peserta pelatihan sangat dimotivasi oleh peluang maupun kenaikan gaji untuk memenuhi kriteria tersebut secepat mungkin. Ada kemenangan besar di dalamnya untuk mereka, dan ada pula kemenangan besar untuk perusahaan karena mereka akan memperoleh asisten manajer cabang yang memenuhi kriteria yang berorientasi hasil dan bukan sekedar lolos dari 12 perangkap aktivitas yang berbeda. Jadi, kami menjelaskan perbedaan di antara pelajaran yang dikendalikan oleh pelajar dan pelajaran yang dikendalikan oleh sistem kepada para peserta pelatihan. Kami pada dasarnya mengatakan, inilah sasaran dan kriterianya. Inilah sumber dayanya, termasuk belajar dari satu sama lain. Jadi usahakanlah. Sesegera mungkin Anda memenuhi kriterianya, Anda akan dipromosikan menjadi asisten manajer. Begitu Anda memenuhi kriterianya, Anda akan dipromosikan menjadi asisten manajer. Mereka selesai dalam 3,5 minggu. Pengubahan paradigma pelatihan tersebut telah membebaskan motivasi dan kreativitas yang luar biasa. Seperti halnya dalam banyak perubahan paradigma, maka ada penolakan. Hampir semua eksekutif puncak benar-benar tidak mau mempercayainya. Ketika mereka diperlihatkan bukti bahwa kriteria tersebut sudah terpenuhi, mereka pada dasarnya berkata, "Para peserta pelatihan tidak mempunyai pengalaman. Mereka tidak mempunyai pengalaman yang diperlukan untuk memberi mereka jenis keputusan yang kami ingin mereka miliki sebagai asisten manajer cabang."
Sewaktu berbicara dengan mereka belakangan, kami mendapatkan bahwa apa yang sebenarnya mereka katakan adalah, kami dulu harus menjalani minggu-minggu itu. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak perlu melakukan hal yang sama? Akan tetapi, tentu saja mereka tidak dapat mengatakannya begitu. Mereka tidak mempunyai pengalaman adalah ekspresi yang lebih dapat diterima. Selain itu, karena alasan yang jelas, termasuk anggaran $750.000 untuk program selama 6 bulan, Departemen Personalia merasa tidak senang. Kami pun menjawab, cukup adil. Mari kita kembangkan beberapa sasaran dan kriteria tambahan. Akan tetapi, marilah kita tetap menggunakan paradigma pelajaran yang dikendalikan oleh pelajar. Kami menyiapkan tambahan 8 sasaran lagi dengan kriteria yang sangat sulit untuk memberi para eksekutif tersebut jaminan bahwa orang-orang tersebut cukup siap menjadi asisten manajer cabang dan melanjutkan bagian on the job dari program pelatihan tersebut. Sesudah berpartisipasi dalam beberapa sesi di mana kriteria ini dikembangkan, beberapa eksekutif berkomentar bahwa jika para peserta pelatihan ini dapat memenuhi kriteria yang sulit tersebut, mereka akan lebih siap daripada hampir semua yang pernah menjalani program 6 bulan. Kami sudah menyiapkan para peserta pelatihan untuk mengharapkan penolakan. Kami membawa sasaran dan kriteria tambahan tersebut kepada mereka dan berkata, seperti sudah kami duga, manajemen ingin agar kalian mencapai beberapa sasaran tambahan dengan kriteria yang lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Mereka meyakinkan kami kali ini bahwa jika kalian memenuhi kriteria ini, mereka akan menjadikan kalian asisten manajer. Mereka bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Mereka mendatangi para eksekutif di departemen seperti akunting dan pada intinya berkata, Pak, saya anggota dari program percobaan baru ini yang disebut pelajaran yang dikendalikan oleh pelajar. Dan saya mengerti bahwa Anda berpartisipasi dalam mengembangkan sasaran dan kriterianya. Saya punya 6 kriteria untuk dipenuhi di dalam departemen khusus ini. Saya mampu memenuhi 3 dari kriteria tersebut dengan keterampilan yang saya peroleh di perguruan tinggi. Saya dapat memenuhi 1 lagi dari buku. Saya belajar yang kelima dari Tom, sesama peserta yang Anda latih minggu lalu. Hanya tinggal 1 lagi kriteria yang harus saya penuhi. Dan saya ingin tahu apakah Anda atau seseorang yang lain di departemen ini bersedia meluangkan waktu beberapa jam bersama saya untuk memperlihatkan caranya kepada saya. Jadi, mereka menghabiskan setengah hari di suatu departemen dan bukan 2 minggu. Para peserta pelatihan ini bekerja sama satu sama lain, melakukan sumbangsaran satu sama lain, dan mereka mencapai sasaran tambahan tersebut dalam 1,5 minggu. Program 6 bulan tersebut dikurangi menjadi 5 minggu dan hasilnya meningkat secara berarti. Cara berpikir ini dengan cara serupa dapat mempengaruhi setiap bidang kehidupan organisasi jika orang mempunyai keberanian untuk menjajaki paradigma mereka dan berkonsentrasi pada menang-menang. Saya selalu terpesona oleh hasil yang terjadi, baik kepada individu maupun organisasi, ketika individu yang bertanggung jawab proaktif mengarahkan diri sendiri dibebaskan dalam suatu tugas. Kesepakatan kinerja menang-menang. Menciptakan kesepakatan kinerja menang-menang memerlukan perubahan paradigma yang vital. Fokusnya adalah pada hasil, bukan metode. Kebanyakan dari kita cenderung mengawasi metode. Kita menggunakan pendelegasian suruhan yang dibicarakan di dalam kebiasaan 3. Manajemen metode yang saya gunakan bersama Sandra ketika saya memintanya untuk mengambil gambar putra kami sewaktu bermain ski air. Akan tetapi, kesepakatan menang-menang berfokus pada hasil, melepaskan potensi individu manusia yang luar biasa dan menciptakan sinergi yang lebih besar, membangun KP dalam prosesnya, dan bukan berfokus semata-mata pada P. Dengan tanggung jawab menang-menang, orang mengevaluasi diri sendiri. Permainan evaluasi tradisional yang orang mainkan terasa kaku dan meletihkan secara emosional. Di dalam filosofi menang-menang, orang mengevaluasi diri mereka sendiri dengan menggunakan kriteria yang mereka sendiri bantu ciptakan di muka.
Dan jika Anda menyiapkannya dengan benar, orang dapat melakukan itu. Dengan kesepakatan pendelegasian menang-menang, bahkan anak umur 7 tahun dapat mengetahui sendiri seberapa baik ia membuat pekarangannya hijau dan bersih. Pengalaman terbaik saya dalam mengajar di universitas terjadi ketika saya menciptakan pengertian bersama menang-menang mengenai tujuan sejak awal. Inilah apa yang kita coba capai. Inilah persyaratan dasar untuk nilai A, B, atau C. Tujuan saya adalah membantu kalian masing-masing mendapatkan nilai A. Sekarang kalian gunakan apa yang sudah kita bicarakan dan analisislah dan hasilkan pengertian kalian sendiri tentang apa yang kalian ingin capai yang unik bagi kalian. Lalu, mari kita berkumpul dan bersepakat mengenai nilai yang kalian inginkan dan apa yang kalian rencanakan untuk kerjakan guna mendapatkannya. Filsuf dan konsultan manajemen Peter Drucker menganjurkan pemakaian surat manajer untuk menangkap intisari dari kesepakatan kinerja di antara manajer dan karyawan. Dengan mengikuti diskusi yang mendalam dan tuntas mengenai harapan, pedoman dan sumber daya untuk memastikan semua itu selaras dengan tujuan organisasi, karyawan tersebut menulis sepucuk surat kepada manajernya untuk meringkas diskusi tersebut dan menunjukkan kapan rencana atau tinjauan prestasi berikutnya akan terjadi. Pengembangan kesepakatan kinerja menang-menang seperti ini adalah aktivitas sentral dari manajemen. Dengan kesepakatan pada tempatnya, karyawan dapat memanajemeni diri mereka sendiri di dalam kerangka kesepakatan itu. Manajer pun dapat berfungsi sebagai mobil pembuka jalan dalam perlombaan. Ia dapat membuat segalanya berjalan dan kemudian menyingkir. Tugasnya sejak saat itu cuma menyingkirkan tumpahan oli. Ketika seorang atasan menjadi asisten pertama bagi masing-masing bawahannya, ia dapat sangat meningkatkan rentang kendalinya. Keseluruhan tingkat administrasi dan biaya umum dapat dihilangkan. Alih-alih menyelia 6 atau 8 orang, manajer seperti ini dapat menyelia 20, 30, 50, atau lebih. Dalam kesepakatan kinerja menang-menang, konsekuensi menjadi hasil wajar atau logis dari prestasi, dan bukan hadiah atau hukuman yang diberikan secara semena-mena oleh orang yang berkuasa. Pada hakikatnya, ada 4 jenis konsekuensi, atau hadiah dan hukuman yang dapat dikendalikan oleh manajemen atau orang tua. Keuangan, psikis, peluang, dan tanggung jawab. Konsekuensi keuangan mencakup hal-hal seperti penghasilan, opsi saham, tunjangan, atau hukuman. Konsekuensi psikis atau psikologis mencakup pengakuan, persetujuan, respek, kredibilitas, atau kehilangan itu semua. Jika orang tidak berada dalam keadaan sekedar mempertahankan kelangsungan hidup, kompensasi mencakup pelatihan, pengembangan, tunjangan jabatan, dan keuntungan lain. Tanggung jawab ada kaitannya dengan keleluasaan dan wewenang. Yang keduanya dapat diperluas atau dikurangi. Kesepakatan menang-menang menetapkan konsekuensi di dalam satu atau lebih bidang-bidang itu dan orang-orang yang terlibat mengetahuinya sejak awal. Jadi Anda tidak main-main, segalanya jelas sejak awal. Selain konsekuensi logis dan pribadi ini, penting juga untuk mengidentifikasi dengan jelas apa saja konsekuensi organisasionalnya yang wajar. Sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika saya datang terlambat ke tempat kerja? Jika saya menolak bekerja sama dengan orang lain? Jika saya tidak mengembangkan kesepakatan kinerja menang-menang yang baik dengan bawahan saya? Jika saya tidak menuntut mereka bertanggung jawab atas hasil yang diinginkan? Atau jika saya tidak mendorong pertumbuhan profesional dan perkembangan karir mereka? Ketika putri saya berusia 16 tahun, kami menetapkan sebuah kesepakatan menang-menang sehubungan dengan pemakaian mobil keluarga. Kami sepakat bahwa ia akan mematuhi peraturan dan bahwa ia akan menjaga agar mobil tetap bersih dan dirawat dengan benar. Kami sepakat bahwa ia boleh menggunakan mobil hanya untuk tujuan yang bertanggung jawab
dan akan bertugas sebagai sopir taksi untuk ibunya dan saya dalam batas yang pantas. Dan kami juga sepakat bahwa ia akan mengerjakan semua tugasnya dengan gembira tanpa perlu diingatkan. Ini adalah kemenangan-kemenangan kami. Kami juga sepakat bahwa saya akan memberikan sejumlah sumber daya, mobil, bensin, dan asuransi. Dan kami sepakat bahwa ia akan bertemu setiap minggu dengan saya, biasanya hari Minggu siang, untuk mengevaluasi bagaimana pekerjaannya berdasarkan kesepakatan kami. Konsekuensinya jelas. Selama ia memenuhi bagiannya dalam kesepakatan tersebut, ia dapat menggunakan mobil tersebut. Jika ia tidak memenuhinya, ia akan kehilangan hak istimewa hingga ia memutuskan untuk melakukannya. Kesepakatan menang-menang ini menyusun harapan yang jelas sejak awal untuk kedua belah pihak. Ini merupakan kemenangan untuknya. Ia boleh menggunakan mobil. Dan tentu juga merupakan kemenangan bagi Sandra dan saya. Sekarang ia dapat mengatasi kebutuhan transportasinya sendiri dan bahkan sebagian kebutuhan kami. Kami tidak perlu khawatir tentang pemeliharaan mobil atau kebersihannya. Dan kami mempunyai tanggung jawab yang terpasang, yang berarti saya tidak perlu mengawasi atau mengatur metodenya. Integritasnya, suara hatinya, kekuatan ketajaman pandangannya, dan rekening bank emosi kami yang tinggi menanganinya dengan jauh lebih baik. Kami tidak perlu menjadi terikat secara emosional, berusaha mengawasi setiap gerakannya dan muncul dengan hukuman atau imbalan langsung di tempat jika ia tidak mengerjakan hal-hal yang kami pikir seharusnya ia kerjakan. Kami mempunyai kesepakatan menang-menang dan ini membebaskan kami semua. Kesepakatan menang-menang memang sangat membebaskan. Akan tetapi sebagai produk teknik yang tersendiri, kesepakatan ini tidak akan bertahan. Walaupun Anda menyiapkannya sejak awal, tidak ada cara untuk mempertahankannya tanpa integritas pribadi dan hubungan yang penuh kepercayaan. Kesepakatan menang-menang adalah produk dari paradigma karakter dan hubungan, yang darinya kesepakatan itu tumbuh. Dan konteks itu, kesepakatan tersebut mendefinisikan dan mengarahkan interaksi kesaling tergantungan yang untuknya kesepakatan itu dibuat. Sistem. Menang-menang hanya dapat bertahan di dalam organisasi jika sistem organisasi tersebut mendukungnya. Jika Anda berbicara menang-menang, tetapi memberi ganjaran untuk menang kalah, maka yang ada di tangan Anda adalah program yang gagal. Anda pada dasarnya mendapatkan apa yang Anda ganjar. Jika Anda ingin mencapai tujuan dan mencerminkan nilai di dalam pernyataan misi Anda, maka Anda perlu menyelaraskan sistem ganjaran atau hadiah dengan tujuan dan nilai ini. Jika sistem ini tidak diselaraskan secara sistematis, Anda tidak akan menjalankan apa yang Anda katakan. Anda akan berada di dalam situasi manajer yang saya sebutkan tadi, yang berbicara tentang kerjasama, tetapi mempraktekkan persaingan dengan menciptakan kontes pacuan kebermuda. Saya bekerja selama beberapa tahun dengan sebuah perusahaan real estate yang sangat besar di Middle West. Pengalaman pertama saya dengan perusahaan ini adalah pada rapat umum penjualan di mana lebih dari 800 wiraniaga berkumpul untuk program hadiah tahunan. Ini adalah acara yang meriah dan membangkitkan semangat, lengkap dengan band SMA dan banyak teriakan yang ramai. Dari 800 orang di sana, sekitar 40 orang menerima hadiah untuk prestasi tertinggi, seperti penjualan terbanyak, volume terbesar, komisi tertinggi yang diperoleh, dan daftar terpanjang. Ada kegembiraan besar, kegairahan, keriangan, tepuk tangan, sekitar acara pemberian hadiah-hadiah ini. Jelas bahwa ke-40 orang itu telah menang. Tetapi ada pula kesadaran yang mendasar bahwa 760 orang telah kalah. Kami segera memulai usaha pengembangan pendidikan dan organisasional untuk menyelaraskan sistem dan struktur organisasi ke arah paradigma menang-menang. Kami melibatkan orang-orang pada tingkat biasa untuk mengembangkan jenis sistem yang akan memotivasi mereka.
Kami juga mendorong mereka untuk bekerja sama dan bersinergi satu sama lain, sehingga sebanyak mungkin dari mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan dari kesepakatan prestasi mereka yang disesuaikan secara individual. Pada rapat umum berikutnya, setahun kemudian, ada lebih dari 1.000 wiraniaga yang hadir, dan sekitar 800 dari mereka menerima hadiah. Ada beberapa pemenang individual yang didasarkan pada perbandingan. Tetapi program tersebut terutama berfokus pada orang yang mencapai sasaran prestasi yang dipilih sendiri dan pada kelompok yang mencapai sasaran tim. Tidak perlu mengundang band SMA untuk menciptakan keriuhan, sorakan, dan kepura-puraan. Ada minat dan kegembiraan wajar yang amat luar biasa karena orang-orang dapat berbagi dalam kebahagiaan satu sama lain. Dan tim-tim wiraniaga dapat menerima hadiah bersama, termasuk perjalanan liburan untuk seluruh kantor. Hal yang luar biasa adalah hampir semua dari ke-800 orang yang menerima hadiah tahun itu telah menghasilkan sama banyaknya per orang dalam hal volume dan laba seperti ke-40 orang pada tahun sebelumnya. Semangat menang-menang telah meningkatkan secara berarti jumlah telur emas dan memberi makan angsanya sekaligus melepaskan energi dan bakat manusia yang amat besar. Sinergi yang dihasilkan mengejutkan bagi semua orang yang terlibat. Kompetisi memiliki tempat sendiri di dalam pasar atau berdasarkan prestasi tahun lalu. Barangkali bahkan berdasarkan kantor atau individu lain di mana tidak ada kesaling tergantungan tertentu, di mana tidak perlu ada kerjasama. Akan tetapi kerjasama di tempat kerja sama pentingnya untuk membebaskan perusahaan seperti halnya persaingan di dalam pasar. Semangat menang-menang tidak dapat bertahan di dalam lingkungan kompetisi dan kontes. Agar menang-menang berhasil, sistemnya harus mendukung. Sistem pelatihan, sistem perencanaan, sistem komunikasi, sistem penganggaran, sistem informasi, sistem kompensasi, semua harus didasarkan pada prinsip menang-menang. Saya menjadi konsultan untuk sebuah perusahaan lain yang menginginkan pelatihan untuk orang-orang mereka dalam hubungan manusia. Asumsi yang mendasari adalah bahwa masalahnya adalah pada orang-orangnya. Presiden perusahaan tersebut berkata, "Masuklah ke toko manapun yang Anda inginkan dan lihat bagaimana mereka memperlakukan Anda. Mereka cuma penerima pesanan. Mereka tidak mengerti bagaimana menjadi dekat dengan pelanggan. Mereka tidak mengenal produk dan mereka tidak mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam proses penjualan yang perlu untuk menciptakan penggabungan antara produk dan kebutuhan." Saya pun pergi ke berbagai toko, dan ia benar. Namun itu masih belum menjawab pertanyaan di dalam benak saya. Apa yang menyebabkan sikap tersebut? Lihat, kami berada di puncak dari masalah tersebut. Presiden perusahaan tersebut berkata, "Kami katakan kepada mereka bahwa pekerjaan mereka adalah 2/3 menjual dan 1/3 manajemen. Dan mereka menjual lebih banyak dari semua orang. Kami cuma ingin Anda memberikan pelatihan untuk orang-orang penjualan ini." Kata-kata ini menaikkan bendera merah. "Mari kita dapatkan data lebih banyak lagi," saya berkata. Ia tidak menyukai gagasan itu. Ia tahu apa masalahnya, dan ia ingin melanjutkan dengan pelatihan. Akan tetapi saya berkeras, dan dalam 2 hari kami menyingkapkan masalah yang sebenarnya. Karena definisi pekerjaan dan sistem kompensasi, para manajer mengambil bagian yang terbaik. Mereka berdiri di belakang mesin kas dan menyaring semua bagian yang terbaik dari bisnis selama masa sepi. Separuh waktu dalam eceran adalah masa sepi, dan separuhnya masa sibuk. Jadi para manajer tersebut akan memberikan semua pekerjaan yang tidak enak, pengendalian inventarisasi, pengecekan stok, dan pembersihan kepada orang-orang penjualan. Dan mereka akan berdiri di belakang mesin kas dan menyaring bagian yang terbaik. Itulah sebabnya para kepala departemen berada paling atas dalam penjualan. Jadi kami pun mengubah satu sistem kompensasi, dan masalah pun diperbaiki dalam semalam.
Kami menyusun sebuah sistem di mana manajer hanya memperoleh uang jika orang-orang penjualan mereka memperoleh uang. Kami menumpangkan kebutuhan dan tujuan manajer dengan kebutuhan dan tujuan orang penjualan. Dan kebutuhan akan pelatihan hubungan manusia tiba-tiba hilang. Kuncinya adalah mengembangkan sistem hadiah menang-menang yang sebenarnya. Dalam kejadian ini, saya bekerja dengan seorang manajer di perusahaan yang mensyaratkan evaluasi prestasi secara formal. Ia frustrasi dengan nilai evaluasi yang ia berikan kepada salah seorang manajernya. Ia pantas mendapat nilai 3, katanya. Tetapi saya terpaksa memberinya nilai 1, yang berarti superior, pantas dipromosikan. Kenapa Anda memberinya nilai 1? Saya bertanya. Ia mendapatkan jumlahnya, adalah jawabannya. Lalu, mengapa menurut Anda ia patut mendapat 3? Cara ia mendapatkan jumlah itu. Ia mengabaikan orang. Ia menindas mereka. Ia membuat kekacauan. Kedengarannya ia sepenuhnya berfokus pada P, pada produksi. Dan untuk itulah ia diberi hadiah. Tapi apa yang akan terjadi jika Anda berbicara dengannya tentang masalah tersebut? Jika Anda membantunya mengerti pentingnya KP, katanya ia sudah berbuat begitu tanpa hasil. Lalu bagaimana jika Anda menetapkan sebuah kontrak menang-menang dengannya? Kalian sama-sama sepakat bahwa 2/3 dari kompensasinya akan berasal dari P, jumlahnya, dan 1/3 sisanya akan berasal dari KP. Bagaimana orang lain memandangnya? Pemimpin, pembina orang, pengembang tim macam apakah dia? Nah, itu akan menarik perhatiannya, jawabnya. Begitu sering masalahnya ada di dalam sistem, bukan pada orang-orangnya. Jika Anda mendapatkan orang-orang yang baik di dalam sistem yang buruk, Anda memperoleh hasil yang buruk. Anda harus menyiram bunga yang Anda ingin agar berkembang. Ketika orang benar-benar belajar untuk berpikir menang-menang, mereka dapat menyusun sistemnya untuk menciptakan dan mengukuhkannya. Mereka dapat mengubah situasi kompetitif yang tidak perlu menjadi situasi yang kooperatif dan dapat menimbulkan dampak yang kuat pada keefektifan mereka dengan membangun baik P maupun KP. Dalam perusahaan, para eksekutif dapat menyelaraskan sistem mereka untuk menciptakan tim orang-orang yang sangat produktif bekerja sama untuk bersaing berdasarkan standar prestasi eksternal. Dalam pendidikan, para guru dapat menyusun sistem penataran yang didasarkan pada prestasi individu di dalam konteks kriteria yang sudah disetujui dan dapat mendorong murid untuk bekerja sama dengan cara-cara yang produktif untuk saling membantu belajar dan berprestasi. Dalam keluarga, orang tua dapat mengubah fokus dari kompetisi satu sama lain menjadi kerjasama. Dalam aktivitas seperti bowling misalnya, mereka dapat mengusahakan skor keluarga dan mencoba mengalahkan skor keluarga sebelumnya. Mereka dapat menetapkan tanggung jawab rumah tangga di dalam kesepakatan menang-menang yang menghapus omelan terus-menerus dan memungkinkan orang tua mengerjakan hal-hal yang hanya mereka yang dapat mengerjakannya. Seorang teman bercerita kepada saya tentang kartun yang ia lihat tentang 2 orang anak yang sedang berbicara satu sama lain. Kalau ibu tidak membangunkan kita pagi-pagi, salah seorang berkata, kita akan terlambat ke sekolah. Kata-kata ini menarik perhatiannya pada sifat dari masalah yang ditimbulkan ketika keluarga tidak diatur berdasarkan filosofi menang-menang yang bertanggung jawab. Sistem menang-menang menempatkan tanggung jawab pada individu untuk mencapai hasil tertentu dengan pedoman yang jelas dan sumber daya yang tersedia. Cara ini membuat seseorang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengevaluasi hasil yang memberikan konsekuensi sebagai akibat wajar dari prestasi. Dan sistem menang-menang menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengukuhkan kesepakatan prestasi menang-menang. Proses. Tidak ada cara untuk mencapai tujuan menang-menang dengan sarana menang kalah atau kalah menang. Anda tidak dapat mengatakan, Anda akan berpikir menang-menang, entah Anda suka atau tidak. Maka pertanyaannya menjadi,
bagaimana untuk tiba pada solusi menang-menang. Roger Fisher dan William Ury, dua orang profesor hukum Harvard, telah mengerjakan karya yang menonjol dalam apa yang mereka sebut pendekatan menurut prinsip versus pendekatan menurut posisi untuk pertawaran di dalam buku mereka yang hebat dan penuh wawasan Getting to Yes. Walaupun kata menang-menang tidak digunakan, semangat dan filosofi yang mendasari buku ini selaras dengan pendekatan menang-menang. Mereka mengemukakan bahwa intisari dari negosiasi menurut prinsip adalah memisahkan orang dari masalah, berfokus pada minat dan bukan pada posisi, menemukan pilihan untuk keuntungan bersama dan menuntut kriteria yang objektif, semacam standar atau prinsip eksternal yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Di dalam karya saya sendiri dengan bermacam orang dan organisasi yang mencari solusi menang-menang, saya mengusulkan agar mereka terlibat di dalam proses 4 langkah berikut ini. Pertama, lihat masalahnya dari sudut pandang pihak lain. Usahakan benar-benar untuk mengerti dan memberikan ungkapan akan kebutuhan dan kepedulian akan pihak lain sebaik atau lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Kedua, kenali persoalan dan keprihatinan pokoknya, bukan posisi yang terlibat. Ketiga, tentukan hasil apa yang akan merupakan solusi yang dapat diterima sepenuhnya. Dan keempat, kenali pilihan-pilihan baru yang mungkin diambil untuk mencapai hasil-hasil itu. Kebiasaan 5 dan 6 langsung berhubungan dengan 2 dari elemen proses ini. Dan kita akan membahasnya secara lebih mendalam di dalam 2 bab berikutnya. Akan tetapi pada saat ini, biarlah saya tunjukkan sifat saling berhubungan yang sangat kuat dari proses menang-menang dengan intisari menang-menang itu sendiri. Tujuan dan sarananya adalah sama. Menang-menang bukanlah teknik kepribadian, melainkan paradigma total interaksi manusia. Menang-menang berasal dari karakter integritas, kematangan, dan mentalitas kelimpahan. Menang-menang tumbuh dari hubungan dengan kepercayaan tinggi. Menang-menang diwujudkan dalam kesepakatan yang secara efektif menjelaskan dan memanajemeni harapan dan juga pencapaian. Menang-menang tumbuh subur di dalam sistem yang mendukung. Dan menang-menang dicapai melalui proses yang kita sekarang siap untuk memeriksanya secara lebih lengkap di dalam kebiasaan 5 dan 6. Saran aplikasi. 1. Pikirkanlah tentang interaksi mendatang di mana Anda akan berusaha mencapai suatu kesepakatan atau menegosiasikan suatu solusi. Bertekadlah untuk mempertahankan keseimbangan antara keberanian dan pertimbangan. 2. Buatlah sebuah daftar penghalang yang menghambat Anda menerapkan paradigma menang-menang secara lebih kerap. Tentukan apa yang dapat dikerjakan di dalam lingkaran pengaruh Anda untuk menghilangkan beberapa dari penghalang ini. 3. Seleksilah hubungan tertentu di mana Anda ingin mengembangkan kesepakatan menang-menang. Cobalah menempatkan diri Anda di tempat pihak lain dan tulislah secara eksplisit bagaimana Anda pikir orang itu melihat solusinya. Lalu, daftarlah dari perspektif Anda sendiri hasil-hasil apa yang akan merupakan kemenangan bagi Anda. Dekati pihak lawan dan tanyakan apakah ia bersedia berkomunikasi hingga Anda mencapai titik kesepakatan dan solusi yang dapat menguntungkan. 4. Kenali 3 hubungan pokok di dalam hidup Anda. Berikan indikasi dari apa yang Anda rasa merupakan keseimbangan di dalam masing-masing rekening bank emosi. Tulislah beberapa cara spesifik Anda dapat membuat deposito di dalam masing-masing rekening. 5. Pikirkanlah masak-masak penulisan naskah hidup Anda sendiri. Apakah naskah Anda menang kalah? Bagaimana penulisan naskah itu mempengaruhi interaksi Anda dengan orang lain? Dapatkah Anda mengenali sumber utama dari naskah itu?
Tentukanlah apakah naskah-naskah itu berfungsi dengan baik atau tidak di dalam realitas Anda yang sekarang. 6. Cobalah kenali contoh orang yang berpikir menang-menang yang walaupun di dalam situasi sulit benar-benar mencari keuntungan bersama. Putuskanlah sekarang untuk memperhatikan lebih dekat dan belajar dari contoh orang ini.